Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di channel kami, channel Detektif Mancing. Kali ini kita nggak mancing dulu ya teman-teman semuanya. Kali ini saya ingin membagikan tutorial rangkaian kail galapung yang biasa saya pergunakan selama memancing kayak gitu. Dan sekali lagi saya mendoakan kepada teman-teman semuanya yang sudah subscribe, like, serta komen channel kami ini agar diberikan kesehatan, kelancaran rezeki baik untuk dirinya dan juga keluarganya kayak begitu. Oke, lanjut aja kita membuat rangkaiannya. Hal yang pertama kita persiapkan dalam membuat rangkaian ini yaitu tentunya kail ya teman-teman semuanya. Kail, timah, terus ini snap atau bisa juga disebut peniti kail. Kemudian ini ada kili-kili dan tentunya senar ini ya teman-teman, kayak gitu. Dan untuk penggunaan kail teman-teman semuanya, selama saya memancing itu nanti saya biasanya ngelihat empang yang saya pancing dulu kayak gitu. Kira-kira pengelola itu menyediakan babon di empangnya itu maksimal berapa kilo gitu. Dan karena kan setiap empang itu berbeda-beda kayak gitu. Ada yang maksimalnya 4 kilo ataupun bisa juga sampai yang 7 kilo up kayak gitu. Dan kalau untuk biasa saya pergunakan dalam memancing galapung ataupun galatama pelampung ikan mas itu, kalau di empang itu menyediakan ikan maksimal 7 kilo, saya biasa menggunakan kail itu nomor 5 ya teman-teman semuanya, kayak gitu. Nomor 5 ini untuk settingan kail yang akan kita buat gitu ya teman-teman. Dan kalau semisal pengelola empang itu menyediakan ikan babonnya itu maksimal 5 kilo, untuk ukuran kail nomor 3 itu masih aman ya teman-teman, kayak gitu. Ini selama pengalaman saya memancing ya teman-teman, kayak gitu. Oke, setelah semuanya bahan-bahan sudah kita persiapkan, lanjut kita merangkai ya. Pertama-tama kita potong senar ini kurang lebih 30 cm ya teman-teman semuanya, kayak gitu. Karena kan kita mau buat kail rangkaian 2 mata kail kayak gitu. Dan kami sampaikan atau saya sampaikan, saya tidak merekomendasikan untuk penggunaan benang ikat ini itu menggunakan benang yang berwarna cerah ya teman-teman. Karena sifatnya ikan galabon ataupun galapung galatama ikan mas pelampung itu itu lebih sensitif dibanding kita mancing ikan mas lomba harian kayak gitu. Karena ikan-ikan galabon itu cenderung ikan yang udah kebal, udah jadi gitu. Beda dengan ikan babon-babon lomba harian ya, begitu diceburin bisa langsung makan kayak gitu. Kalau untuk galabon itu mereka udah sering kena kail, jadi agak lebih sensitif kayak gitu. Oke, setelah kita persiapkan senar ini, kemudian kita potong kurang lebih 30 cm ya teman-teman. 30 cm. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah itu kita lipat menjadi 2 ya teman-teman, senar ini. Setelah kita lipat, kita masukkan ke dalam ini kili-kili yang sudah kita persiapkan seperti ini. Nah, kita masukin ke dalam lubangnya. Setelah kita masukin, nah kita lipat seperti ini. Nah, kita lipat, kita
putar-putar, sama seperti kita mengikat kail biasa ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah mengetahuinya, tinggal melanjutkan saja seperti teman-teman yang biasa lakukan. Dan ini saya memberikan untuk teman-teman semuanya yang belum mengetahui cara mengikat kailnya, kayak gitu. Setelah kita putar-putar seperti ini, dan saya biasa putar kail senar ini sebanyak kurang lebih 5 sampai dengan 7 ya teman-teman, kayak gitu. Dan setelah jadi seperti ini, mohon maaf agak kurang jelas ya, kita masukin senarnya ini di bawah kiri-kiri ini ya teman-teman, ada lubang tuh kecil. Nah, nanti teman-teman perhatikan ada lubang kecil, kita masukin ke dalam lubang itu. Nah, ini kita tarik. Nah, setelah kita tarik seperti ini, kita masukkan ke dalam kili-kilinya. Nah, seperti ini, kita tarik pelan-pelan, kemudian kita tarik yang kencang sampai dia rapet ya. Nah, seperti ini jadinya, seperti ini ya teman-teman jadinya. Kemudian setelah ini kita putar, kita tarik kedua sisi benang ini, kemudian kita simpul seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita putar kembali. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, saya biasa pakai 7. Kemudian setelah jadi seperti ini jangan kita lepas ya teman-teman, nanti dia akan balik lagi kusut kayak gitu. Setelah jadi seperti ini, kili-kili yang tadi kita masukkan ke dalam lubangnya ini. Nah, kayak gitu. Oke, setelah ya kita masukin, kita tarik perlahan-lahan ya teman-teman, perlahan-lahan sampai dia rapi. Nah, setelah rapi seperti ini, kita tarik. Nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, setelah seperti ini, kita masukkan kail ya, yang sudah kita persiapkan. Ini kail nomor 5 ya teman-teman, karena untuk lebih memperjelas di tayangan kayak gitu. Setelah seperti ini, kita masukkan senarnya ini ke dalam lubang kail. Nah, seperti ini. Perhatikan ukurannya. Nah, semakin rapat itu semakin bagus. Kalau settingan yang biasa saya pergunakan ya teman-teman, settingan kail yang bisa untuk khusus galapung itu saya agak sedikit rapat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kurang lebih ada berapa nih? 2 cm atau 3 cm nih ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ikat seperti biasa. Kita tekuk. Nah, kita lipat, kita putar. Kita putar. Sekali lagi saya sampaikan tutorial apa yang belibet tuh. Tutorial yang biasa saya sampaikan ini sepengalaman saya mancing ya teman-teman semuanya kayak gitu. Nah, setelah jadi seperti ini, ujungnya ini kita masukkan ke dalam lubang yang terlihat seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kita tarik sampai dia kencang. Nah, jadi dia seperti ini. Kemudian kita rapikan senar yang berlebihan ini. Nah, jadi dia seperti ini. Kemudian satu lagi sama dengan yang pertama tadi ya teman-teman, kita masukkan. Dan untuk yang kedua ini, kalau bisa
itu agak sedikit diberi jarak ya teman-teman, jangan terlalu rapat gitu. Jangan terlalu rapat, nanti dia akan nempel di air. Kalau kebangetan rapat seperti ini, dia itu akan nempel di air kayak gitu. Jadi kita beri jarak, kurang lebih segini. Kemudian kita ikat kail ini seperti halnya kita mengikat di kail yang pertama tadi. Nah, seperti ini kita ikat, puter, 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 puter. Nah, setelah puter, kita masukkan kembali ke lubang yang terlihat ini. Oke, dan kita tarik kembali. Nah, jadi seperti ini. Kita buang senar yang berlebihan ini. Nah, oke. Setelah jadi seperti ini, kita persiapkan satu lagi rangkaian untuk timahnya ya teman-teman. Nah, ini kita pinggirin dulu. Nah, kemarin. Kemudian setelah kita membuat kail ini, lanjut kita membuat rangkaian untuk timahnya ini teman-teman. Dan kalau untuk timah ini menyesuaikan juga ya teman-teman. Ada yang senang menggunakan timah kecil, ataupun timah lada, ataupun timah standar Galatama ikan mas. Dan juga perlu kami sampaikan, untuk rangkaian kail ini selain bisa dipergunakan di galapung ikan mas, juga bisa teman-teman pergunakan di Galatama ikan mas ya teman-teman, kayak gitu. Nah, setelah kail timahnya sudah kita persiapkan, kita potong kembali senar yang sudah kita persiapkan ini kurang lebih 10 cm, nggak usah panjang-panjang ya teman-teman, karena kan ini untuk timahnya saja. Nah, setelah jadi kurang lebih 10 cm atau 15 cm, hal yang pertama kita lakukan, kita persiapkan kembali, ini dia kili-kili ya teman-teman. Nah, kili-kilinya kita ikat kembali. Mana dia? Kita ikat kembali. Nah, kita ikat kembali seperti halnya yang pertama tadi ya teman-teman. Nah, cuman kalau untuk penekukan senarnya ini jangan disamaratakan, kurang lebih segini nih, 5 cm. Nah, 5 cm ya kurang lebih ya. Kemudian kita tekuk. Setelah kita tekuk, kita putar kembali, nah kita masukkan ke lubang yang terlihat ini ya teman. Mohon maaf ini teman-teman kalau agak sedikit belepetan bicaranya, karena ini video tidak saya edit kayak gitu, jadi full durasi. Memang agak sedikit lama, tapi sekiranya itu bisa lebih jelas di teman-teman semuanya. Nah, setelah seperti ini kita masukkan kembali ke dalam lubangnya, kita tarik lagi sampai dia rapi. Nah, oke, jadi dia seperti ini. Nah, setelah itu kita potong senar yang berlebihan. Hati-hati teman-teman semuanya, kalau untuk pemotongan senar ini, senar yang berlebihannya itu yang pendek ya teman-teman, jangan yang panjang, karena yang panjang ini kita pergunakan gitu. Nah, kita potong senarnya yang berlebihan ini, kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah jadi seperti ini, kita masukkan timah yang sudah kita persiapkan.
Setelah kita masukkan timah, jadinya seperti ini. Baru kita masukkan stopper yang sudah kita persiapkan. Gunanya stopper ini untuk menjaga supaya si timah ini enggak terlalu bergerak-gerak gitu teman-teman, atau enggak terlalu turun ke bawah gitu settingannya. Gunanya stopper ini, kita masukkan stoppernya. Atau kalau teman-teman yang belum mengetahui stopper itu apa, karet kecil pembatas ya teman-teman. Ini bisa dipergunakan untuk di pelampung juga kayak gitu. Setelah seperti ini kita masukkan. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah jadi seperti ini, kita kemudian memasukkan atau mengikat snap atau peniti kail yang sudah kita persiapkan. Caranya sama seperti kita mengikat kili-kili tadi. Nah, ini kita masukkan ke dalam lubang yang kecil ya teman-teman. Kan ada dua tuh, ada yang besar dan kecil. Kita masukin ke yang kecil karena yang besar ini untuk pengaitnya nanti. Nah, seperti ini, sama seperti halnya kili-kili tadi, kita putar kembali, kita putar. Nah, kita putar. Setelah jadi seperti ini, kita masukkan kembali ke lubang yang terlihat ini, ke lubang yang sebentar teman-teman. Sekali lagi, ini video tidak diedit ya teman-teman, jadi real apa adanya. Jadi kalau misalnya agak sedikit susah, ya mohon dimaklumi nih. Nah, setelah masuk seperti ini, kita masukkan kembali ke dalam snap atau kili-kili ini. Nah, seperti ini, kita tarik. Oke, jadi seperti ini. Nah, kita potong lagi benang atau senar yang berlebihan ya teman-teman. Nah, jadi dia seperti ini kayak gitu. Setelah jadi seperti ini, kita masukkan ini, kita singkirin dulu ya teman-teman. Ini benang-benang berlebihannya. Nah, setelah jadi seperti ini kita masukkan kembali. Bukan kita masukkan kembali, ini apa namanya, snapnya ini kita masukkan ke dalam kili-kili. Nah, seperti ini, kemudian kita pasang. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, ini nanti fungsinya stopper ini kita bisa menyesuaikan gitu. Jadi mau timahnya itu di tengah, agak di tengah, ataupun ke bawah, itu bisa kita atur kayak gitu. Cuman saya biasa selama saya memancing, saya akan kasih jarak seperti ini kurang lebih, karena nanti di sini tempatnya bom-boman gitu teman-teman. Jadi timahnya ini kita akan tutup nanti dengan bom-boman pas waktu mancing kayak gitu. Dan kalau untuk kailnya ini, kalau untuk teman-teman semuanya menggunakan rangkaian kail ini untuk mancing galapung, bisa juga nanti untuk rangkaian umpan temblek ataupun pilusan kayak gitu. Dan kalau untuk penggunaan rangkaian ini teman-teman gunakan di galatama ikan mas, nanti bisa digunakan untuk umpan aci ataupun ongol-ongol kayak gitu. Nah, jadinya seperti ini tuh.
jadinya seperti ini. Nah, jelas ya teman-teman semuanya. Oke, semoga tutorial yang saya sampaikan kali ini bermanfaat, ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya, dan bisa dipergunakan di tempat teman-teman semuanya mancing kayak begitu. Dan sekali lagi saya mendoakan kepada teman-teman semuanya yang sudah mensubscribe, like, serta komen channel kami ini, agar diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, baik untuk dirinya dan juga keluarganya. Kayak begitu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami ini. Sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.